Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sapa sahabat jejak belajar dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami akan mengupload video terbaru mengenai materi sejarah Amerika dengan tema masa rekonstruksi Amerika Serikat di wilayah selatan pada 1865 sampai 1876. Selamat menonton, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar ada berbagai video materi pembelajaran, sharing pengalaman, tips-tips maupun isu informasi terbaru. Langsung saja kita ke materinya, dimana memuat yang pertama pengertian masa rekonstruksi di Amerika Serikat, kemudian kondisi sosial ekonomi pasca perang saudara, kondisi sosial politik pasca perang saudara, masa rekonstruksi presidensial, masa rekonstruksi kongresional, dan kegagalan rekonstruksi di wilayah selatan. Yang pertama, pengertian masa rekonstruksi di Amerika Serikat 1865 sampai 1876, di mana pengertiannya adalah masa penataan kembali setelah Amerika Serikat mengalami perang saudara selama kurun waktu 4 tahun, yakni 1961 sampai 1865. Kemudian harapannya pada masa rekonstruksi ini pemerintah dapat mengembalikan kehidupan masyarakat khususnya di wilayah selatan yang terpuruk akibat perang saudara. Meskipun upaya rekonstruksi ini akhirnya yang dilakukan oleh Presiden Andrew Johnson saat itu tidak membuahkan hasil ataupun gagal. Latar belakang rekonstruksi Amerika Serikat, yang pertama, kemenangan pihak utara dalam perang saudara menghasilkan dihapuskannya perbudakan orang kulit hitam. Hancurnya institusi perbudakan di Amerika Serikat, munculnya persoalan ketidakpastian status sosial dan politik orang-orang kulit hitam atau ex-budak. Kemudian Amerika Serikat sangat menentukan status barunya, sedangkan wilayah selatan membutuhkan kebijakan rekonstruksi. Ini adalah potret Presiden Abraham Lincoln, di mana presiden anti perbudakan, dan diteruskan oleh Andrew Johnson, di mana presiden yang meneruskan rencana Abraham Lincoln untuk melakukan rekonstruksi pasca perang saudara. Poin yang kedua, kondisi sosial ekonomi pasca perang saudara. Kegagalan tenaga inti budak menyebabkan kurangnya modal dan tidak tersedianya kredit karena orang-orang selatan terlanjur diinvestasikan uangnya ke dalam surat obligasi konfederasi. Kemudian permasalahan orang negro, di mana belum adanya kepastian struktur sosial dan ekonomi setelah mereka bebas menjadi budak. Poin yang ketiga, kondisi sosial politik pasca perang saudara. Kita ke sosialnya dulu, di mana orang kulit hitam dianggap sebagai barang bergerak atau chattel di dalam institusi perbudakan. Kondisi politik, permasalahan penaklukan konfederasi dan pengembalian supremasi pemerintah, menegakkan supremasi kaum republik, dan kebijakan pemerintah republik untuk mencegah negara bagian selatan ke dalam Union Kontrol kaum demokrat dengan cara digantikannya hak politik orang kulit putih oleh orang kulit hitam. Seperti itulah kondisi sosial dan politik pasca perang saudara. Kemudian poin yang keempat, masa rekonstruksi presidensial, di mana Presiden Abraham Lincoln atau disebut abolisionis memasuki 1863 mengumumkan proklamasi emansipasi budak,
di mana di dalamnya menggunakan 10% plan, yakni rekonsiliasi antara federal dengan konfederasi. Kebijakan ini sangat lunak dan toleransi. Selanjutnya, pada masa Presiden Andrew Johnson, di mana meneruskan program rekonstruksi dengan sedikit memodifikasi, mengeluarkan Amnesty Proclamation. Selanjutnya, poin kelima, masa rekonstruksi kongresional. Periode rekonstruksi radikal. Pada 1866, Kongres telah menghasilkan yang pertama rancangan undang-undang hak sipil atau Civil Rights Bills. Kemudian mendirikan Biro Orang-orang yang Dimerdekakan atau disebut Freedmen's Bureau Bill. Pemilihan anggota Kongres 1866 dimenangkan pihak utara dengan instruksi kaum Republikan menolak veto dari Andrew Johnson. Reconstruction Act menyerahkan pemerintahan kepada militer dan membagi daerah selatan menjadi 5 distrik. Selanjutnya, pada 1870, banyak pelanggaran hukum mendorong kemunculan Enforcement Acts atau Undang-Undang Penegakan Hukum. Ex-Democrats berusaha mengkonsentrasikan kekuatan politik. Pada 1876, Partai Republik hanya berkuasa di 3 negara bagian. Rekonstruksi di selatan berakhir dengan adanya Long Depressions dan ditetapkannya Compromise of 1877. Poin yang keenam, kegagalan rekonstruksi di wilayah selatan. Penyebab kegagalannya yang pertama, ketidakseriusan orang-orang kulit putih dalam menyikapi tujuan persamaan hak pada masa rekonstruksi. Kemudian sumber daya budak di bidang pemikiran dan ekonomi yang kurang, adanya oposisi fanatik yang terorganisasi secara rapi dan disertai kekerasan, goyahnya koalisi Partai Republik Selatan. Selanjutnya, perkembangan wilayah utara pasca gagalnya rekonstruksi. Adanya berbagai laporan korupsi, konflik dan kekerasan. SDA wilayah utara berpotensi dalam perkembangan industri dan perdagangan. Upaya melindungi industri nasional. Pemerintah federal menetapkan pajak bea. Selanjutnya, mulai berpikir hak politik wanita. Kemudian pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan negara bagian utara dengan selatan. Seperti itulah kondisi perkembangan wilayah utara pasca gagalnya rekonstruksi di wilayah selatan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sedikit ada quotes, yakni kegagalan rekonstruksi di Amerika tidaklah bersifat gagal total. Sisi baik dari perang saudara dan rekonstruksi telah menghasilkan sistem persekolahan umum dan perguruan tinggi yang menghasilkan berbagai tokoh lulusan yang terkenal. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe setelah share video ini. Semoga bermanfaat.